Shalom. Ya, ya puji Tuhan kita masih bisa berkumpul lagi untuk bisa beribadah walaupun lewat Zoom. Tapi aku yakin bahwa Tuhan itu hadir di tempat kita dan Tuhan itu hadir di mana-mana. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Oke? Ya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Semuanya ambil sikap yang benar, ambil sikap yang baik. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Ya, kita sama-sama mau menyanyikan Bapa Kau mendengar. Bapa Kau seruan hati, tak pernah Kau lepas dari kasih. Lewat lembah gelap, lewat lembah Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Tempat bekal mulia, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita mau ulangi lagu dari awal lagi dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keyakinan. Sama-sama katakan. Bapa Kau seruan hatiku, seruan hatiku, tak pernah Kau lepas dari kasih-Mu, dari kasih. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Katakan sekali lagi, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir masa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita bersembah Tuhan. Haleluya, kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya, kami mau bersorai bagi-Mu. Oh, Yesus, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu, Kau yang layak kami sembah. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, kami mau bersorai bagi-Mu, Yesus. Segala pujian hormat bagi-Mu, segala pujian hormat bagi-Mu. Kuasa-Mu mengalir, Kuasa-Mu mengalir, Kuasa-Mu mengalir buat kami di tempat ini. Kami mau rasakan hadirat-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Oh, Kuasa-Mu mengalir, memenuhi hati kami. Haleluya. Oh, Kuasa-Mu mengalir, Kuasa-Mu mengalir. Haleluya. Kita mau tenang sejenak. Kita mau merasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Aku mengajak kalian semua tenang. Mau buka hati kalian. Mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kalian. Semua anak-anak DLC. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati kalian. Dan Tuhan, inilah aku, Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi hidup yang baru. Terima kasih.
Bapak, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Bapak kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Walaupun lewat Zoom Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa kuasa-Mu akan nyata di tengah-tengah kami Bapak. Bahwa kuasa-Mu Tuhan tak terbatas sekarang dan sampai kapanpun Tuhan, kuasa-Mu selalu nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sementara kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami mau bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan bisa berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap bersama-sama berkata, amin. Oke, masih semangat, masih bersuka cita hari ini. Bisa lambaikan tangannya semuanya. Bisa lambaikan tangannya. Bisa lambaikan tangannya. Oke. Nah, kita harus semangat puji Tuhan lagi ya. Oke. Ayo. Kita sama-sama menyanyikan kuizinkan. Semua tangan bisa ditekan. Akan kuizinkan ketakutan karena iman kepada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Ya, kita sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan sore hari ini. Takkan kuizinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita mau ulangi dari awal lagi ya, dengan semangat, dengan bersorak-sorai buat Tuhan. Karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati. Karena Yesus ada di sini. Ku percaya iman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Sukacita semua dengan sukacita dalam Tuhan melimpah. Semua tangan di atas yuk. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Sekali lagi. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah
sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, 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 atas kita. Ya, mari bersorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan di sore hari ini. Kita mau buka hati kita lebih lagi. Kita mau rasakan hadiratnya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang direncanakan Tuhan pasti bisa terjadi. Kita mau siapkan hati kita pada sore hari ini. Kita mau datang kepadanya. Kita sama-sama menyanyikan hanya Kau Tuhan hidupku. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan hatiku. Menyatakan balas jalanmu. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus salah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, hidup. Karena salibmu, salibmu, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, hidup. Karena salibmu menang, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kita mau katakan dari awal lagi dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus alas. Karena salibmu, karena salibmu, hidup. Karena salibmu, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, ya Tuhan. Karena salib-Mu yang ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, kami mau sembah Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Hanya salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami hidup. Haleluya, oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu selalu mengalir bagi setiap kami di tempat ini Bapa. Walaupun Tuhan kami di rumah Tuhan, tapi kuasa-Mu selalu nyata. Kuasa-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami bisa menyembah Engkau Tuhan, kami bisa meninggikan Engkau Tuhan. Kami bisa bersorak-sorai buat Engkau Bapa. Biar lain semuanya itu Tuhan bisa memperberkati jamu di seluruh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat sore hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan Tuhan sedikit dari sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan bisa tertanam dan bisa merema dalam hati kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapinya juga Bapa. Biar apapun yang keluar dari mulutnya juga Tuhan bisa memberkati kami semua Bapa. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan sama-sama berkata, Amin. Oke.
Oke, selamat sore semuanya. Ya, oke, Kak Edro minta tolong dong kalau yang belum dinyalain videonya bisa di-on-kan semua videonya supaya eh, lebih interaktif gitu ya sore hari ini. Oke, hari ini kita masuk pada bulan yang baru yaitu September ceria ya. Oke. Nah, dilihat di layarnya ada yang nggak ceria wajahnya? Iya, oh ceria semua ya. Puji Tuhan ya. Berarti masih sehat-sehat, masih baik-baik semuanya. Oke, bulan ini kita akan membahas tema dalam bulan ini kita bahas tentang komunitas ya. Community atau komunitas gitu ya. Nah, kita dilahirkan sebagai makhluk sosial, oke? Setuju ya semuanya ya? Karena Tuhan sendiri katakan di Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia itu seorang diri saja, ya kan? Bukan hanya berlaku untuk pasangan hidup, tidak ya teman-teman ya. Tetapi ini berlaku karena kita ini makhluk sosial, karena kita ini butuh orang lain supaya hidup kita itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, oke. Nah, eh, mungkin sebagian dari kita sudah tergabung nih dalam sebuah komunitas gitu ya. Ada yang tergabung di komunitas apa nih yang terakhir yang lagi ngetren ini komunitas ini ya, sepeda Brompton itu ya. Ya, mungkin ada yang ikut di komunitas itu atau komunitas PUBG, komunitas ML, Mobile Legend atau komunitas apa ya kalau yang baru-baru ini ada yang namanya Roblox ya. Ada yang ikut komunitasnya Roblox? Iya. Nah, sebagian dari kita tanpa sadar kita sudah tergabung di dalam komunitas-komunitas itu gitu ya. Nah, apa sih komunitas itu? Komunitas adalah suatu kumpulan orang yang mempunyai yang mempunyai tujuan yang mempunyai tujuan yang sama mungkin. Terus kemudian mungkin mempunyai minat yang sama atau bakat yang sama atau hobi yang sama atau mempunyai kesamaan di dalam hal apa? Misalnya di dalam hal ras, suku, budaya. Nah, kita mungkin tergabung di dalam satu komunitas-komunitas yang seperti itu. Nah, kemudian kita sudah mengerti tadi yang Kak Edro bahas barusan tentang definisi dari komunitas. Nah, tapi hari ini, secara khusus hari ini kita akan belajar ya, bagaimana sih mempunyai komunitas yang bertumbuh, growing community ya, komunitas yang bertumbuh. Bukan hanya sekedar komunitas untuk kumpul-kumpul, bukan hanya sekedar komunitas untuk kita ketemu, say hi dan ketawa-ketawa gitu ya, tapi komunitas yang membangun, komunitas yang growing, komunitas yang bertumbuh. Nah, hari ini kita akan belajar seperti itu. Oke? Nah, siapkan catatannya ya, siapkan catatannya karena ada beberapa hal yang prinsip-prinsip yang harus kita pelajari pada sore hari ini. Nah, oke. Strategi Yesus yang dilakukan oleh Yesus untuk memenangkan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah melalui komunitas, melalui kelompok kecil, ya. Nggak percaya nih, ya, kayak dulu buktikan ya. Tuhan Yesus pertama kali Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan di waktu dia mulai pelayanannya apa? Dia mencari murid, ya. Dia memanggil murid-muridnya, ya. Ingat ya, yang dipanggil muridnya itu Yesus itu memilih murid-muridnya, ya, memanggil murid-muridnya. Kemudian apa yang dilakukan Yesus selama 3,5 tahun itu? Dia melakukan yang namanya pemuritan, ya kan? Dia melakukan yang namanya pemuritan. Terus kemudian pada waktu dia akhirnya mati dan kemudian naik ke surga, apa yang dia lakukan dengan great commander-nya dia, dengan dengan amanat agungnya? Dia juga menginginkan supaya kita memuridkan. Nah, jadi isu tentang murid ini sangat penting sekali bagi Yesus. Yesus pada waktu itu terkenal, pada waktu itu dia mempunyai banyak fans gitu ya, mempunyai banyak follower. Mungkin kalau sekarang gitu ya, followernya nggak tahu, udah centang biru double double berapa gitu ya, nggak tahu lah ya. Yang pasti keren banget itu, followernya Yesus pasti keren banget. Tetapi Yesus kalau kalian menyadari pelayanan-pelayanan Yesus, Yesus itu tidak pernah loh
jumpa pers gitu ya, kayak ya pernah sesekali dia ngomong di hadapan banyak orang, khotbah di banyak orang gitu ya. Tetapi Yesus itu selalu memilih untuk keluar dari kerumunan-kerumunan orang itu, dan dia selalu mau fokus dengan komunitasnya, mau fokus dengan murid-muridnya. Itu yang Yesus lakukan, teman-teman. Nah, jadi luar biasa inti dari pelayanan Yesus itu adalah di dalam komunitas. Inti dari pelayanan Yesus adalah membentuk, mencetak murid-murid yang nantinya murid-muridnya bisa memuridkan murid-murid yang lain. Nah, itulah yang Yesus cari gitu ya. Jadi concern-nya bukan pada ketenaran, bukan pada follower yang banyak gitu ya, tetapi pada kualitas dari murid itu sendiri. Nah, yang itu yang Tuhan Yesus mau supaya kita juga punyai. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita gitu ya. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, siapa di sini pernah mengalami bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik? Nah, coba ya direfleksikan ya. Nah, hari ini Kak Hendro mau kenapa sih ayat ini ada? Ayat ini ada karena pasti banyak kejadian ya yang bisa merusak hidup kita itu karena pergaulan kita, ya. Nah, bukankah sekarang kalau seusia kalian ini hidupmu adalah apa kata temanmu, betul nggak? Kalau temanmu bilang A, kamu harus ikut A. Kalau temanmu bilang B, kamu harus ikut B. Bukankah seperti itu, teman-teman? Nah, coba kita mulai dari hari ini, ya, mulai dari hari ini, pilih pergaulan yang baik itu yang seperti apa. Sadari bahwa pergaulan yang buruk itu dapat merusak pergaulan yang baik. Nah, jadi kalau misalnya kita izinkan, nah coba cek ya sekarang ya, siapa yang kamu izinkan masuk di dalam hidupmu dan yang mengendalikan hidupmu. Apakah temanmu? Apakah Instagrammu? Ya. Apakah apalagi? Apakah Shopee-mu mungkin? Atau apakah GrabFood-mu? Ya. Apapun. Ya. Apapun komunitas itu dapat memberikan warna di dalam hidup kita. Ya. Nah, contohnya nih, kalau kita suka bergaul dengan orang yang kata-katanya itu penuh dengan maki-makian, umpatan, sadar nggak sadar, kamu akan ikut, ya, kamu akan ikut dengan apa yang mereka katakan, ya. Jangan jauh-jauh deh. Kalau kamu sering nonton film misalnya, sering nonton film apalah, nonton film Korea. Nah, kamu pasti akan familiar dengan kata opa misalnya atau apa gitu ya. Nah kayak gitu-gitu pasti keluar dari mulut kamu gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi tanpa kamu sadar. Terus kalau kamu sering ya, misalnya ini misalnya pengalamannya pribadinya Kak Hendro ya. Jadi kalau misalnya Kak Hendro sama Kak Lisa gitu ya. Kak Lisa itu misalnya nyanyi-nyanyi sendiri gitu ya. Sadar nggak sadar Kak Hendro itu bisa nyanyi seperti apa yang Kak Lisa nyanyikan gitu loh. Padahal ya nggak kepingin nyanyi itu sih. Tapi itu bisa terjadi, teman-teman. Nah, dari hal ini, makanya firman ini pasti ditulis itu karena penting gitu ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita sentuh, ya kan? Hati-hati dengan kita gunakan panca indera kita karena itu akan mempengaruhi hidup kita. Ingat ada suatu quotes yang berbunyi bahwa garbage in, garbage out, gitu ya. Jadi kalau kita konsumsi segala sesuatu yang buruk, yang pasti keluar dari hidup kita itu pasti yang buruk. Perilaku yang buruk yang pasti keluar di dalam hidup kita, ya. Sebaliknya, kalau misalnya kita memasukkan segala sesuatu yang baik, akan menghasilkan buah yang baik, ya. Nah, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Kak Hendro cepat aja bacanya ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, ya kan? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya
akan berhasil. Nah, itulah kalau kita siapa di sini yang nggak pingin hidupnya berhasil dan beruntung, hidupnya nggak pingin seperti pohon yang tadi itu, nggak ada. Pasti semua dari setiap yang kayak tonton di layar ini pasti pengen hidupnya berhasil dan hidupnya pasti pengen beruntung. Tetapi teman-teman, sebelum kita berhasil dan beruntung, ada syaratnya, yaitu ayat yang kedua itu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Di Filipi 4 ayat 8 itu juga dikatakan seperti ini. Apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, apa yang benar, apa yang murni, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang suci, apa yang murni, pikirkanlah semuanya itu. Jadi intinya Tuhan itu sudah memberikan guidelines kepada kita bahwa kalau kita memasukkan hal yang salah akan menghasilkan tingkah laku yang salah juga. Tapi sebaliknya kalau kita memasukkan segala sesuatu yang berguna di dalam hidup kita, segala sesuatu yang baik, maka yang kita akan hasilkan adalah perbuatan yang baik, perkataan yang membangun. Itu yang akan terjadi. Nah, makanya itu pentingnya dari komunitas itu sampai sebegitunya, teman-teman. Jadi, salah Kakak kalau saya tergabung di suatu komunitas? Enggak salah. Tetapi perhatikan, apa komunitas itu membangun hidupmu? Apa komunitas itu membuat kamu semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah komunitas itu membuat kamu semakin serupa dan segambar dengan Yesus dalam hidupmu? Nah, itu yang perlu harus menjadi catatan penting bagi kita, gitu ya. Oke, nah, jadi kita ini hari ini sangat bersyukur ya kalau kita ada di LC gitu ya, kita tergabung di salah satu komunitas yang rohani yang namanya di LC gitu. Nah, yang bulan ini kita akan merayakan anniversary DLC yang kedua gitu ya, bulan ini ya, bulan September ini. Nah, DLC ini apa sih DLC ini? Kak Endro review sedikit aja karena banyak yang baru mungkin ya. DLC adalah Discipleship Life Community ya. Nah, apa ya yang namanya discipleship itu namanya pemuritan ya. Jadi kita konsepnya komunitas ini kami bentuk, komunitas ini bisa ada gitu ya, itu karena anugerah Tuhan ya. Karena kami rindu bahwa Tuhan rindu bahwa setiap dari adik-adik ini yang teman-teman yang seumuran dengan Kak Hendro ini ya kan kita nggak jauh-jauh beda ya face-nya ya. Nah, itu akan bertumbuh bersama-sama menjadi serupa Kristus gitu. Makanya dinamakan live. Kenapa live kok bukan dead aja? Kok nggak disciple dead community gitu? Kenapa live? Karena kita ini bukan pasif, bukan stagnan, tapi kita ini terus maju. Yang namanya buah itu enggak mungkin buah itu segitu-segitu aja. Buah itu pasti yang dari nggak matang, dia lama-lama akan menjadi matang. Dan itu butuh proses. Nah, itulah kehidupan teman-teman. Nah, makanya kita benar-benar mau kepingin bahwa setiap teman-teman yang join di LC itu akan mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Buahnya semakin hari bukan jadi semakin kecut gitu ya, tetapi buahnya semakin matang dan semakin manis. Semakin bisa dirasakan oleh yang lainnya. Semakin mempunyai dampak atau inspirasi atau influence atau impactful bagi teman-temanmu yang di luaran sana, teman-teman sekolah, terus kemudian keluargamu di rumah. Nah, itu yang kita pengen di dalam hidup, itu yang Tuhan pengen ya, bukan Kak Endro pengen, tapi itu yang Tuhan pengen di dalam hidup kita masing-masing. Oke? Nah, kalau kemudian kita ada komsel yang namanya live group, sama juga live. Kenapa live? Karena kita mau komunitas itu bukan hanya sekedar untuk kumpul-kumpul. Komunitas itu bukan cuma hanya sekedar ketemu, terus makan cemilan, terus kita pulang, nggak ada perubahan apa-apa di dalam hidup kita. No, karena kita mau bahwa di dalam komunitas kita itu benar-benar ada kehidupan. Ada suatu perubahan hidup. Ya, yang namanya metamorfose itu ada perubahan hidup. Ya, ada perubahan hidup. Yang dulunya cuma cacing, kemudian dia jadi, kok cacing, bukan cacing ya, ulat ya. Ulat jadi kepompong jadi kupu gitu ya. Nah, demikian juga dengan kita, semakin hari harus semakin indah. Lewat apa? Lewat komsel.
ya. Karena kalau lewat ibadah bisa nggak Kak untuk merubah paradigma kita? Oh bisa, tapi Kak Hendro nggak yakin 100% itu akan mengubah hidup kita. Kenapa? Karena mungkin kita cuma mendengar, misalnya cuma mendengar, kemudian hello, say goodbye, terus kemudian ya wes, that's it gitu. Tetapi yang namanya life group, yang namanya komsel, yang namanya komunitas, itu penting di dalam hidup kita karena itu akan menjagai kita. Ada teman-teman yang akan menjagai kita, teman-teman yang akan membuat kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus gitu ya. Justru di tempat komunitas lah kita akan diasah, dibentuk gitu ya. Kak Hendro jadi akan lebih sabar dan lain segala macamnya. Nah itu kan lewat apa? Lewat komunitas. Kalau Kak Hendro nggak pernah punya komsel, jadi kalau misalnya ya, anggap aja kalau kalian misalnya sendirian di goa, kamu orang yang sabar nggak? Oh iya ya, aku orang yang sabar. Tapi kamu sendirian di goa, bisa nggak kamu dikatakan orang yang sabar? Belum tentu, ya, karena kamu tidak bergaul dengan orang lain. Nah, justru di komunitas lah, ya, di komunitas lah banyak hal di dalam hidup kita yang semakin dipertajam oleh Yesus, gitu ya. Nah, ada pepatah kalau besi menajamkan besi ya, manusia menajamkan sesamanya, dan itulah yang terjadi di dalam komunitas, gitu. Nah, yuk kita semua baca dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Sebentar, kalian juga, Pak. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Jadi ide dari komunitas ini adalah Tuhan sendiri, gitu ya teman-teman ya. Kenapa Kak Hendro kok bisa ngomong kalau ide komunitas itu datangnya dari Tuhan? Ya, Tuhan aja pada waktu kalau kalian ingat dalam waktu penciptaan manusia, bukan penciptaan manusia, tapi penciptaan di dalam penciptaan gitu ya. Tuhan menciptakan itu memakai nama kami, ya. Baiklah kami menciptakan cakrawala. Jadi Tuhan nggak ngomong, baiklah aku menciptakan cakrawala. Enggak, tapi Tuhan ngomong kami. Kenapa? Karena dia bersekutu dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, jadi intinya adalah ide komunitas itu timbulnya dari siapa? Idenya dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Karena terus kemudian di kejadian tadi kan disebutkan juga bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Idenya dari Tuhan. Semuanya idenya dari Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar berpadan atau berkaca. Komunitas kita harus berkaca pada komunitas yang pertama kali Tuhan bentuk atau komunitas yang pertama kali ada. Ya, kalau di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 di Antioquia lah ya istilah Kristen itu pertama kali disebutkan. Istilah Kristen pertama kali dimunculkan karena apa? Di sana di Antioquia lah ada sekumpulan orang yang mau benar-benar hidup di dalam tubuh Kristus. Nah, yuk kita sama-sama baca ya, sama-sama baca. Kak Hendro akan bacain buat kalian dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 sambil kita berkaca pada komunitas kita masing-masing ya, berkaca pada live group kita masing-masing. Apakah sudah ini yang terjadi di dalam live groupmu gitu ya? Nah, oke, Kendro akan bacain Kisah Para Rasul 2, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah.
mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, keren ya. Jadi Kak Andrew coba akan bedah satu-satu gitu ya. Apa sih yang terjadi di cara hidup, apa sih yang terjadi di jemaat mula-mula ini ya. Oke, yang pertama dari ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya di sana nya huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil ya. Orang itu memberikan diri dibaptis. Jadi fungsi dari pemimpinnya itu sangat dominan di sini ya. Maksudnya artinya waktu mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis, berarti mereka percaya pada perkataan dari otoritas yang ada di dalamnya, otoritas yang ada di atasnya. Nah, sudahkah kita untuk yang pertama, poin yang pertama, sudahkah kamu taat pada otoritas yang ada di atasmu? Ya, baik itu pemimpin live groupmu mungkin ya. Di sini mungkin ada Kak Dendi, Kak Hendro, Kak Rudi, Kak Elita, Kak Lisa, Kak Nike, Kak Valen. Apakah kamu sudah benar-benar taat pada mereka? Karena apa? Kenapa? Karena itu satu-satunya Tuhan yang dipakai Tuhan, otoritas yang dipakai Tuhan untuk berbicara lewat hidup kamu. Maksudnya bukan hanya ngomong cuman, oh pasti lewat mereka yang berbicara lewat, oh Tuhan itu berbicara lewat mereka. Tidak. Tapi itu satu-satunya cara supaya kamu itu belajar untuk taat. Kamu itu belajar untuk tidak sombong. Karena apa? Tujuan Tuhan untuk menetapkan otoritas di atas kita supaya kita itu nggak seenaknya sendiri, supaya kita itu nggak sombong, tidak egois, tidak merasa superior gitu ya. Nah, itulah tujuan Tuhan untuk menghancurkan ego kita, yaitu lewat komunitas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, kata bertekun di sini ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu maksudnya mereka itu nggak cuma hanya sekedar kumpul-kumpul ya, nggak hanya sekedar kumpul-kumpul teman-teman ya. Nah, inilah yang menjadikan perbedaan, yang menjadikan beda kumpul-kumpul yang di live group itu dengan kumpul-kumpul yang lain ya. Kalau kumpul-kumpul hobi ya cuman goes bareng, ketawa-ketawa, terus makan, terus pulang gitu ya. Demikian dengan PUBG misalnya, tembak-tembakan gitu ya. Terus kalau misalnya temennya agak bodoh dikit atau lengah dikit, kita selalu maki-maki gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu sangat berbeda dengan komunitas yang kita punya. Kenapa? Karena pada waktu kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ini maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu adalah ada suatu nilai yang dibagikan, ada kebenaran Kristus yang dibagikan, ada kasih Kristus yang dialirkan, ya, ada kuasa Yesus yang boleh dirasakan buat setiap kita. Itu maksudnya kita bertekun di sana, ya. Nah, bertekun itu berarti ngomong tentang ketekunan, itu ngomong tentang nggak cepat mutung gitu ya. Nah, contohnya misalnya, loh Kak, aku bertekun loh. Iya sungguh bertekun. Nah, bertekun itu apa sih cirinya? Nggak cepat mutung ya. Jadi misalnya nih, kalau komselnya nggak sesuai dengan harapannya, teman-temannya kok gitu-gitu aja. Terus kemudian nggak ikut komsel. Terus misalnya apalagi? Misalnya tugasnya nggak terlalu banyak sih tugasnya, tapi dipakai alasan untuk Kak nggak ikut komsel karena apa? Karena ada tugas. Padahal tugasnya bisa dikerjakan setelahnya komsel misalnya, atau dikerjakan jauh-jauh hari sebelum itu. Nah, itu namanya tidak tekun, ya. Yang namanya tekun itu ngomong proses, teman-teman. Ya, yang namanya tekun itu dijalankan dengan baik, itu yang namanya tekun. Ya, tanpa alasan apapun, ya kalau tekun ya tekun, gitu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya di ayat 42 masih ya, dan dalam persekutuan. Jadi pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul.
Selalu berkumpul itu apa? Selalu berkumpul itu ngomong tentang setiap waktu, setiap hari. Makanya kan kita punya grup-grup komsel, ya kan? Grup WA komsel, ya. Tujuannya apa? Bukan hanya cuman PKS-nya toh atau kakak-kakaknya toh yang share sesuatu di sana, ya. Tetapi saling di situ, ya. Saling, grup itu dibuat supaya hidup, supaya ada kehidupan, supaya saling membangun satu sama lain, supaya saling mengingatkan satu sama lain, ya. Itu tujuan dibentuknya grup-grup komsel gitu ya. Saling berkumpul dan selalu berkumpul, maksudnya selalu berkumpul. Kalau kalian selalu berkumpul sama teman atau misalnya kalian berkumpul sama yang paling sering kalian berkumpul sama siapa ya? Sama ini, sama keluarga, misalnya sama adik atau sama kakak atau sama orang tua. Nah, kira-kira ada proses apa aja ya waktu kita sering berkumpul itu? Pasti ada konflik, betul ya? Pasti ada konflik. Terus kemudian kita belajar untuk apa? Untuk menyelesaikan konflik nantinya, ya. Kita belajar mengasihi, ya. Kita belajar berkorban. Kita belajar apa lagi? Kalau kita sering berkumpul, kita belajar untuk berbagi, belajar untuk memberi, belajar untuk mau berubah, nggak egois. Nah, itulah yang harusnya terjadi di dalam komunitas kita. Bukan cuman sesuatu yang apa yang kamu alami hari-hari ini, oh baik, ya baik-baik tok gitu. Itu kira-kira yang permukaan-permukaan gitu kira-kira dalam nggak hubungannya? Nggak dalam pasti. Ya. Nah, singkat cerita pokoknya Kak Hendro itu pernah ya, pernah beberapa dari anggota komselnya Kak Hendro itu yang Kak Hendro sampai marah-marah gitu ya. Kak Hendro sampai benar-benar apa namanya mengeluarkan kata-kata yang ya bukan kasar sih, tapi maksudnya lebih lebih tegas daripada yang biasanya gitu ya. Nah, karena apa? Karena Kak Hendro yakin bahwa dengan teguran, dengan apa yang Kak Hendro lakukan pada waktu Kak Hendro marah atau apa gitu ya, itu akan membuat mereka itu semakin serupa dengan Yesus, ya, membuat mereka belajar sesuatu, bukan hanya dipok-pok terus, oh anak baik ya, anak sayang gitu, enggak ya, itu artinya kalau cuman begitu-begitu aja, itu berarti hubungan kita itu enggak dalam, ya. Kalau hubungan kita dalam, pasti kalau salah ya ditegur, ya. Kalau yang ditegur, kalau misalnya hubungannya nggak dalam, ya mental ya, terus nggak mau komsel lah, apalah gitu ya. Nah, tetapi yang terjadi enggak tuh orang-orang yang Kak Endro pernah tegur, orang-orang yang pernah Kak Endro tegesin gitu ya. Toh juga dia nggak lari gitu ya. Ya puji Tuhan nggak lari gitu ya. Nah, ya puji Tuhan nggak lari. Nah, artinya apa teman-teman? Ayo kita harus berani. Berani untuk saling apa? Saling menajamkan ya. Kita bantu teman-teman kita yang lain untuk saling menajamkan satu sama lain. Ada suatu cerita ini filosofinya dari binatang landak ya. Ya, binatang landak tahu ya, binatang landak itu yang punya duri itu ya. Nah, kalau mereka itu hidup di dalam kondisi cuaca yang sangat dingin sekali, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, mereka itu berdempet-dempetan satu sama lain ya. Saling melukai nggak Kak itu? Pasti saling melukai. Karena apa? Karena durinya tajam-tajam. Ya, saling melukai mereka. Kenapa kok bisa saling melukai itu? Karena mereka kan saling berdempetan. Kenapa Kak berdempetan? Oh iya, kalau mereka maunya sendiri-sendiri ya, pasti mereka mati kedinginan. Ya, pasti mereka mati kedinginan. Nah, makanya itu binatang landak kalau misalnya di cuaca yang ekstrim yang sangat di kutub sana, yang sangat apa namanya dingin sekali, mereka itu berkomunitas. Mereka saling melukai satu sama lain supaya apa? Supaya mereka tetap bertahan hidup, teman-teman. Nah, demikian juga dengan kita. Ya, seperti yang Kak itu tadi bilang, kalau ada temanmu yang membuat kamu sakit hati, yang membuat kamu marah, artinya apa? Kamu belajar untuk lebih sabar. Karaktermu diperbarui, karaktermu harus naik kelas. Nah, itulah tujuan dari komunitas, ya. Oke? Nah, nanti untuk minggu-minggu berikutnya akan dibahas lebih detail lagi tentang hal ini. Nah, kemudian lanjut yang poin keempat.
dan mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Nah, ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, garis bawahi kata banyak mujizat dan tanda. Maksudnya apa sih Kak, banyak mujizat dan tanda? Di Komselku kok nggak ada mujizat, nggak ada tanda ya Kak, misalnya gitu ya. Nah, minta sama Tuhan ya, mujizat, minta tanda gitu ya. Nah, maksudnya apa sih? Bukan hanya sekedar mujizat yang spiritual, yang maksudnya yang heboh atau apa. Enggak. Tetapi di sini ngomong tentang ada suatu atmosfer rohani di situ. Ya, yang nggak bisa kamu dapatin di kumpulan-kumpulan yang lain. Iya kan? Yang nggak bisa kamu dapetin di kumpulan-kumpulan yang lain. Kamu di situ di komunitas ini kita saling menyadari bahwa eh, hidup kita itu mau jadi orang yang benar. Hidup kita mau saling membangun supaya hidup kita benar. Kita mengalami kasihnya Yesus, kita mengalami kebenarannya Yesus, kita mengalami kuasanya Yesus. Sudah nggak di Komsel kamu mengalami, atau bukan hanya di Komselmu, atau dirimu sendiri terlebih dahulu? Sudahkah engkau mengalami kasihnya Yesus, kebenarannya Yesus, dan kuasanya Yesus di dalam hidupmu? Ya, coba cek. Nah, itu parameter yang keempat ya. Selanjutnya, yuk kita ke ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap tetap bersatu. Garis bawahi kata tetap ya. Tetap di sini berkata bahwa tetap itu namanya terus-menerus, continue. Ya. Tetap itu berarti nggak sekali jalan terus mutung gitu, enggak. Tapi tetap itu continue terus. Ya, continue. Sampai kapan Kak ujungnya untuk sabar sama orang ini? Nggak tahu sampai kapan gitu ya. Ada beberapa orang yang juga kadang-kadang ya macam-macam ya. Setiap dari teman-teman kita di Komsel ada yang macam-macam, ada yang menguji kesabaran kita, ada yang menguji iman kita mungkin, ada yang menguji apa namanya iman percaya kita untuk memberi dan lain segala macamnya. Banyak hal di dalam hidup di dalam komunitas. Kalau kita tinggal di dalam komunitas itu banyak hal yang terjadi. Nah, salah satunya yang sikap yang harus ada di dalam hidup kita itu adalah tetap, yaitu continue, terus menerus. Sampai kapan mengasihi, sampai kapan mengampuni, ya terus menerus, ya sampai Tuhan Yesus datang, ya. Sampai kapan Kak Endro harus untuk mengampuni Kak Lisa misalnya, atau sampai kapan Kak Endro harus sabar sama Kak Lisa, atau sampai kapan Kak Lisa harus sabar sama Kak Endro misalnya, ya terus menerus, ya. Sampai kapan Kak Endro sabar sama Andi, sabar sama siapa misalnya Sandro, ya sampai terus menerus ya. Nggak boleh komplain. Orang ini lagi. Jangan jangan cepat bosan ya. Jangan lu lagi. Yang buat masalah kamu lagi gitu. Nggak boleh kata-kata kayak gitu keluar dari mulut kita ya. Tetapi kita kita tetap konsisten, kita tetap continue untuk sabar untuk menuntun orang lain menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Oke? Ya, yang berikutnya di ayat 45 ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ya. Nah, di ayat 45 sudah enggak di Komsel kalian masing-masing itu belajar untuk saling memberi, ya. Praktek enggak? Sudah enggak praktek untuk saling memberi, ya? Bukankah Tuhan berkata bahwa lebih baik memberi daripada menerima, ya? Ya mungkin memang jangan langsung secara harafiah ya, langsung kita ngomong bahwa kalau begitu Kak Valen harus menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang ya. Wah, semua orang suka ya itu ya. Ya Kak Valen yang senep ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu Kak Valen ketawa-ketawa itu ya. Dia bingung kalau mau dijual semua ya. Oke. Nah, di sini bukan berarti kita harus menjual dan lain segala macam, tapi di sini kita belajar untuk apa sih? Untuk berbagi, untuk memberi. Sudah nggak sih konsep memberi itu ada di dalam pikiranmu? Ataukah kamu cuman berpikir bahwa aku harus terima, ini punya aku, ini aku nggak mau berbagi sama kamu. Nah, masihkah kita tetap punya konsep yang seperti itu, teman-teman? Ayo belajar punya konsep yang benar. Nggak boleh egois.
Egois itu harus dipatahkan ya. Egois itu bukan bukan tanda dari muridnya Yesus. Orang yang kikir ya, kayak Kak Hendro yakin ya waktu di maksudnya di Kisah Para Rasul itu orang yang kikir, orang yang pelit gitu ya. Itu pasti keluar dari komunitas ya. Karena pasti nggak disukai sama mereka, sama komunitas ini karena yang mereka cari adalah orang-orang yang mau berbagi, bukan orang yang egois. Ya. Oke. Next yang berikutnya. Yang poin terakhir 2 poin terakhir ya. Kemudian dan bertekun dengan sehati dan sepikir mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti dan bersama-sama dengan gembira tulus hati. Ayat 47 ya. Dan mereka disukai semua orang. Loh, keren banget ya. Komunitasmu sudah disukai semua orang enggak? Atau yang ada di komunitas itu enggak betah juga ditinggal di sana? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Komunitas kita itu harus disukai banyak orang. Karena apa? Karena Tuhan berkata juga yuk kita baca yuk di Yohanes 13 yuk. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 34 sampai 35. Kak Elita minta tolong Kak Elita bisa dibacain. Kak Elita. Atau siapa deh? Siapa yang Kak Indro minta tolong bacain? Yohanes 13 ayat 34-35. Ya, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Iya, betul ya. Oke, jadi semua orang itu akan tahu kalau kita murid-muridnya Yesus, kalau kita itu saling mengasihi, ya. Dan kalau kita saling mengasihi, orang itu pasti tahu, itu loh muridnya Yesus. Dan kamu pasti disukai banyak orang waktu itu. Kalau kamu nilai-nilai Kristus itu ada di dalam hidupmu, pasti kamu disukai banyak orang. Nggak mungkin, nggak ada ceritanya nilai-nilai Kristus itu ada di dalam kamu nggak disukai banyak orang. Nggak mungkin itu. Ya. Oke, yang terakhir, karena mereka disukai banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, salah satu indikator juga yang membuat komsel kamu bergairah dan komsel kamu mengalami pertumbuhan adalah bertumbuh dalam hal kuantitas ya. Nah, nggak mungkin kalau misalnya anggota-anggotanya itu nyaman, anggota-anggotanya itu anggota-anggota yang di komsel itu benar-benar mau serupa dan segambar dengan Allah, nggak mungkin mereka cuma diem aja, pasti ngomong sama teman-temannya, pasti ngajak sama teman-temannya, ya gitu ya. Nah, jadi itu adalah 8 tanda komunitas yang bertumbuh, dan kita mau ada di dalam komunitas yang bertumbuh, bukan komunitas yang cuman mati suri, komunitas yang cuman gitu-gitu aja, komunitas yang nggak ada dampaknya, tetapi kita mau supaya komunitas kita itu mempunyai dampak yang besar. Ya, yuk kita baca ayat yang terakhir di Matius 5. Matius 5 ayat 48. Oke, Kak Andro akan bacain. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan ini adalah ayat ini, Kak Andro akhirnya menyadari kenapa sih kok ada ayat ini gitu ya. Kita bisa nggak sempurna sendirian? Nggak bisa, teman-teman. Kita butuh orang lain supaya kita jadi sempurna, supaya kita jadi serupa dengan Yesus. Sempurna di sini adalah keserupaan dengan Yesus, teman-teman. Nah, tujuan dari komunitas ini ada supaya kita semua jadi serupa dengan Yesus. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita. Kemudian nanti Kak Endro minta Kak Dendi untuk pimpin kita dalam perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau Tuhan berada di dalam komunitas yang benar. Kami mau berada di dalam komunitas yang saling membangun, saling menguatkan, saling memberikan dampak sehingga kami bisa sempurna Tuhan.
seperti Yesus sendiri sempurna. Kami rindu bahwa setiap kami Tuhan menjadi serupa dengan Yesus di dalam hidup kami setiap hari Tuhan, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami minta biarlah indikator-indikator komunitas yang bertumbuh itu Tuhan ada di dalam hidup kami masing-masing. Kami bukan jadi anak-anak yang pasif, kami bukan jadi anggota-anggota yang pasif, tapi kami juga aktif Tuhan. Untuk benar-benar Tuhan saling membangun sama-sama, kami saling membangun satu sama lain, supaya komunitas ini Tuhan bisa serupa dengan segambar dengan Engkau seperti jemaat mula-mula Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, selamat sore. Minta tolong disiapkan snack atau apapun, minuman kalau pasti nggak ada anggur ya di rumah, tapi minuman yang lain boleh. Sudah disiapkan? Oke, saya anggap sudah. Sambil saya lihat-lihat sedikit ya. Oke, ya. Oke, sudah. Mari kita tundukkan kepala kita, yuk. Tuhan, saudara kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, sucikan dan kuduskan hamba-Mu yang akan memimpin sesi ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Lalu yang mengambil roti, bersyukur, memecah-mecahkan, berikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini tubuh Yesus dipecah-pecahkan untuk kita, bukan sebagai tanda, tetapi tubuhnya benar-benar sudah disalibkan dan dipecah-pecahkan untuk setiap kita. Menjadi penebus dan menjadi peringatan bahwa dosa-dosa kita sudah benar-benar dihapuskan oleh Dia di atas kayu salib. Kalau engkau percaya, makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat minuman di tangan kananmu. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus menyucikan setiap kita, menyembuhkan setiap penyakit kita, bahkan bilur-bilurnya dikatakan sudah membayar lunas setiap sakit penyakit kita. Kalau engkau memiliki sakit penyakit hari ini dengan iman, katakan bahwa engkau sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya bahwa segala sakit penyakit fisik, bahkan sakit hatimu disembuhkan oleh Tuhan, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami teringat juga kami harus berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa ini yang sedang dalam kemelut besar, bukan hanya bangsa ini, tetapi banyak negara-negara di dunia. Kalau di koran-koran, di dalam internet kami juga melihat bahwa Indonesia sedang diambang resesi. Kami percaya Tuhan sedang memberikan sesuatu yang baru untuk bangsa ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas bangsa ini, dan Engkau sanggup membuat bangsa ini menjadi pulih Tuhan, seperti sedia kala, bahkan lebih dahsyat lagi. Seperti Tuhan yang memulihkan keadaan Sion waktu itu mulut mereka penuh dengan tawa Tuhan. Kami juga ingin Tuhan memulihkan Indonesia seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi untuk Indonesia tidak membuat kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus kami menurun. Sebab keadaan bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Bukan di dalam tangan ekonom siapapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita berpisah, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman begini. Jadi hari Selasa kita ada live group seperti luar biasanya. Kita ada live group mulainya jam 7. Kalau yang cewek hari Rabu, kalau nggak salah ya. Hari Rabu, kalau yang cowok hari Selasa.
nanti kalian bisa, kalau kalian baru dan kalian bingung akan hubungi siapa, bisa hubungi saya. Nomor saya bisa saya saya sebutkan aja ya. 085230215555. Nah, ini sudah di-share screen sama Kak Lisa. Thank you Kak Lisa. Jadi nomor saya itu, kalian bisa tanya-tanya untuk live group atau komsel. Jadi penting banget kita ikut tergabung dalam komsel, dan jangan malu-malu, kita sama-sama orang yang punya banyak kekurangan, jadi kalian gabung aja dulu, dijamin pasti asik gitu ya. Kita akan sama-sama mencari Tuhan bareng-bareng. Nah, tanggal 16 nanti untuk teman-teman DLC, untuk DLCers, tanggal 16 nanti akan ada acara yang keren banget gitu ya. Acara ini dimotori oleh oleh teman-teman sendiri. Jadi bukan oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya juga surprise, akan dikerjai apa juga nggak ngerti gitu ya. Kita dikerjai kayak gimana juga nggak ngerti. Dan nanti tanggal 16 akan ada acara yang spesial, dan jangan lewatkan, itu hari Selasa. Nanti kamu pastikan sudah lingkari tanggalnya. Tanggal 16 itu hari apa ya? Rabu, Kak, Rabu, Kak Dendi. Ya, oke. Hari Rabu tanggal 16 pastikan sudah kalendernya sudah dicontreng supaya tidak terlewat ya. Jadi teman-teman pastikan kalau teman-teman mau ajak teman-teman yang lain, feel free, kami sangat senang malahan boleh diajak dan dikenalkan langsung nanti oleh PKS-nya atau kakak-kakak pembinanya supaya kita bisa juga kenalan sama mereka. Gitu ya. Oke, ada yang boleh bertanya enggak ya? Kalau nanti boleh chat personal aja di nomor saya gitu ya. Sebentar kita akan berpisah. Tenang banget boleh ketemu dengan kalian. Thank you sudah sabar dengan situasi yang seperti ini, dengan Zoom nggak seenak ibadah asli, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus tetap bisa bekerja dalam ini. Dan kita mau tetap mengeratkan tali kita masing-masing ya. Jadi kita masing-masing bisa saling mendekat satu dengan yang lain. Saya itu kemarin lihat ini loh. Saya nggak panjang-panjang, saya lihat talk show-nya Duo Tejo. Nah ini bukan pendeta. Saya tuh pikir lucu juga. Jadi cinta itu tidak pengorbanan, dia bilang gitu. Sebab sekalinya kamu merasa berkorban, kamu tidak mencintai orang itu, dia bilang gitu. Tadi yang sesuai dengan Kak Hendro ngomong ya. Jadi kalau sekalinya kita ini merasa, aku kok soro ya mencintai, mengasihi Kak Hendro, kok soro ya, berarti saya tidak mengasihi Kak Hendro sebetulnya. Sebab kita lihat Tuhan Yesus ya nggak pernah nelongso gitu ya. Dia di kayu salib kayak soro nerek, dari bapak Kak Hendro kira dipaku berjam-jam. Tidak seperti itu Tuhan Yesus ya, dia dengan tegar, dia melakukan itu. Karena dia tidak berkorban, dia tidak merasa dirinya berkorban. Kita yang bilang dia berkorban, tetapi kita tidak perlu berkorban kalau kita mencintai. Ada yang baru hari ini? Ya Kak Hendro ini luar biasa. Saya sering lupa. Adakah teman yang baru hari ini? Bisa dilihat. Soalnya nama-namanya kadang-kadang nggak pakai nggak pakai nama yang asli ya. Jadi susah melihatnya. Mau mengaku yang baru hadir. Kelihatannya kok nggak ada ya Kak ya? Kak. Asriel itu siapa ya Kak? Asriel. Saya kok pernah lihat nih gitu ya. Asriel itu siapa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Temennya Kesia nggak sih? Asriel bisa. Temennya Kesia kayaknya. Oh iya. Oke. Temannya Kesia Selamat datang, ya. Asriel. Oh iya sih Asriel. Kak Dendi pernah ketemu sama Asriel waktu acara Enif sama Natalan ya, pernah datang ya. Iya. Anaknya yang tinggi itu, betul. Yang kapan hari kita bikin Avengers itu loh, Kak Hendro, ingat lah, yang datang sama Kesia. Iya, ingat Kak Dendi. Ya oke. Welcome ya Asriel, nanti minggu depan dan di Komsel bisa ikut enggak ya. Kita tundukkan kepala kita yang mau berdoa, itu kita bisa jadi berkat buat yang lain setelah ini. Tuhan Yesus, benar kami akan pulang. Kok kami pulang? Kami sudah ada di rumah, biarkan kami menjadi berkat bagi sekitar kami, bagi lingkungan kami, bagi mama papa kami, bagi kakak adik kami. Tuhan kami percaya, ketika kami berkata amin, ada urapan Tuhan yang luar biasa yang turun di antara kami. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil,
nilai-nilai kami meskipun dengan susah payah, Tuhan jadikan Tuhan nilai-nilai yang baik dan membanggakan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkarya di dalam kehidupan kami. Amin. Oke, thank you teman-teman. Tuhan berkati. God bless you. Bye-bye. Bye.